Apa yang kau lakukan? Dengan ini roh jahat akan lari seperti ini, seperti ini. Pelayan ini pasti mengetahui tentang Sanam. Biarkan aku bertanya padanya. Ah, apa kau mengetahui di mana kamar Sanam? Maafkan aku. Aku baru di sini. Aku tidak tahu siapa Sanam. Baiklah. Kau pasti tahu di mana kamar untuk para tamu. Iya, lurus saja. Kamarnya sebelah kanan. Baiklah. Terima kasih ya, nak. Sanam hanya seorang tamu karena dia jauh dari negaranya. Dan dia ada di negara orang lain. Dia pasti tamu di sini. Ya Tuhan. Tunggu sebentar. Siapa yang membuat semua asap ini? Penyanyi yang datang ke sini, dia yang melakukannya. Katanya untuk mengusir roh jahat dari rumah ini. Di mana dia? Dia di ruang tamu. Apa kau ingin berbicara tentang sesuatu yang istimewa? Kenapa harus ada alasan khusus untuk bicara denganmu? Kita kan teman masa kecil. Misbah, teman masa kecil juga. Jangan mencari alasan untuk berbicara. Itu benar, Sah. Tapi sekarang kau sudah menikah, kan? Bagaimanapun, semuanya sudah berubah setelah menikah. Dan aku merasa kau juga berubah. Kau tahu, Paman sering bilang padaku, kau tidak tertarik pada hal lain kecuali pekerjaanmu. Aku juga memperhatikannya saat aku memberimu ide untuk membuat Jana tenang. Kau ingat? Apa yang kau bilang padaku saat itu? Kau bilang kau tidak suka sesuatu yang imut dan kau juga tidak menyukainya. Tapi sekarang, aku lihat kau sudah berubah. Kau tidak melihat sesuatu apapun kecuali Janet. Kau minum teh pagimu bersama dia dan merawatnya dengan baik. Bahkan setauku, saat kurir datang, kau membawa beberapa hadiah untuk Janet. Ya Tuhan, kenapa kau merasa malu? Kau tahu, orang bilang saat pria menjadi malu, maka dia benar-benar jatuh cinta. Dan kurasa kau memang benar-benar jatuh cinta. Misbah, Sekarang bahkan kalau aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan menyesal. Karena sahabatku benar-benar mencintai orang lain. apakah sudah selesai? Sudah. Jadi kau mau kemana sekarang? Jaraknya hanya 5 menit. Sebentar lagi kita sampai di depan situ. Terbanglah sebanyak kau mau di langit cinta. Karena setelah 5 menit, kau akan meledak dan terbang dengan mobil ini. Tidak ada siapa-siapa di sini.
Kenapa aku merasa ada seseorang di sini? Ada apa? Kenapa? Kenapa kau hentikan mobilnya, Sat? Janet. Misbah, aku minta maaf. Aku harus pergi. Tapi Sat, kau mau kemana? Aku akan jelaskan semuanya nanti, Misbah. Aku akan menjelaskan semuanya. Tapi sekarang, bawa mobil ini. Aku minta maaf. Maaf, aku harus pergi sekarang. Kau mau pergi kemana? Aku harus pergi. Sat, kalau buru-buru pakai mobil ini saja. Aku sudah dekat, hanya di Misbah, situ. ini jalan satu arah. Aku akan naik taksi dan pergi dari sini. Sekarang, bawa mobil ini. Maafkan aku. Sat, tolong dengar. Sial, tinggal sedikit lagi. Tapi dia menipu kematiannya dan pergi. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sungguh sial. Ada apa dengan pintunya? Bahkan pakai kunci pun tidak bisa terbuka. Halo? Kenapa pintu mobilnya tidak bisa dibuka? Apa kau masih di dalam mobil? Iya. Seharusnya kau sudah keluar 15 menit yang lalu. Kau hanya menyuruhku untuk memastikan Sat tidak bisa menemukan jalan keluar dari mobil. Jadi aku melakukan sesuatu yang bisa mengunci mobil sepenuhnya 5 menit sebelum bom meledak. Astaga, tinggal 4 menit lagi. Sampai hari ini, Sasi Kapur tidak pernah terperangkap siapapun, tapi sekarang terperangkap sendiri. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang mencari kamar mandi. Aku tidak bisa menemukannya. Bukan di sana, tapi di sebelah sini. Ayo, biar aku antar ke sana. Tidak, aku akan pergi. Kau tidak perlu repot. Hei, memangnya kenapa? Ayo ikut aku. Ayo. Terima kasih. Wanita tua itu sama sekali tidak mau meninggalkanku sendiri. Jika aku belum menemukan Sanam, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di negara ini, jika ada orang yang ragu, tidak ada yang akan meninggalkanku. Aku harus bagaimana? Oh tidak, aku akan mati. Aku jatuh, seseorang datanglah dan angkat aku.
Ada apa ini? Apa yang terjadi sakit denganmu? sekali. Apa kau terluka? Ulurkan tanganmu. Sini, biar aku bantu mengangkatmu. Kau tidak bisa mengangkatku. Hubungi wanita yang muda. Hanya dia yang bisa mengangkatku. Wanita yang pergi ke ruangan lain, tolong panggil dia. Kau tunggu di sini. Aku akan memanggilnya. Sanam akan datang dan mengangkat aku dan membantuku. Dia akan mengangkat dan jarum kecil ini akan menghabisinya. Janat, tolong buka pintunya. Ini aku, Nohib Kupu. Bibi, ada apa? Janat penyanyi yang tadi terpleset di kamar mandi. Ikutlah denganku dan bantu dia. Iya, baiklah. Ayo. Tinggal 2 menit lagi. Aku harus membuka pintu ini. Tinggal 90 detik. Hari ini kau lolos karena janatmu, Mayorsat. Tapi lain kali aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan membunuhmu dan janatmu bersama-sama tanpa ampun. Dan ini janji Sasi Kapur. Kakiku terkilir. Oh ya Tuhan. Ya Tuhan. Ini sakit sekali. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kakiku terkilir. Bagaimana kau bisa jatuh? Ayo bangunlah cepat. Aku tidak tahu bagaimana. Cepat keluruskan kakimu. Ayo. Aku sudah mati. Ya Tuhan, bagaimana? Aku tidak bisa bangun seperti ini, Nak. Aku terluka sangat parah. Ayo ulurkan tanganmu. Aku akan mengangkatmu. Ayo cepat, aku akan membantumu. Janat, Sat, kau tidak apa-apa?
Apa yang terjadi di sini? Sat, dia terpeleset. Tolong kebantu dia. Aku baik-baik saja. Sebentar. Pakai ini untuk membersihkan dirimu, ya? Oh, kalian pergilah, aku akan menyusul. Pergi sekarang, ayo. Berhati-hatilah. Iya. Ayo. Janet, kau baik-baik saja kan? Kau menekan tombol pada jam tanganmu. Aku merasa takut, Sat. Karena aku merasa seseorang mengikutiku. Saat penyanyi itu membuat asap suci, aku merasa bahwa itu adalah Shashi Kapoor. Aku tidak bisa mengerti apa-apa. Aku minta maaf karena telah merepotkanmu, Sat. Tidak apa-apa, Janet. Tidak apa-apa. Aku hanya berharap kau selalu tetap aman. Itu saja. Bibi, sekarang Bibi sudah mendingan. Silakan duduk, Sat akan membawakan obat untukmu. Nah, itu tidak diperlukan. Omong-omong, siapa tadi namamu? Aku Janet, istrinya Sat. Astaga, sudah berapa lama sejak kau menikah? Ada apa? Apa kau tidak ingat kapan pernikahanmu? Apa yang harus aku sembunyikan darimu? Sebenarnya aku sama sekali tidak memiliki ingatan tentang masa laluku. Aku hanya tahu apapun yang Sat katakan padaku. Entahlah, tapi aku sudah melakukan banyak cara untuk mengingat semuanya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang telah terjadi pada hidupku selama ini. Semoga aku bisa hidup damai dengan Sat dan menjalani kehidupan normal dengan keluargaku. Ini artinya Sanam telah kehilangan ingatannya. Halo? Ini obat-obatanmu. Aku akan mengoleskan obatnya. Di mana lukanya? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan pergi. Karena aku tidak akan bisa bernyanyi, aku akan pergi. Jangan khawatir tentang itu. Makanlah sesuatu lalu kau bisa pergi. Setelah melihat kalian, perutku jadi penuh dan hatiku juga sudah puas. Kalian harus selalu tetap utuh ya. Aku akan berdoa kepada Tuhan agar Janet selalu tinggal di rumah ini. Selalu selamanya. Berbahagialah. Kakak, terima kasih banyak atas makanan yang kalian berikan kepadaku. Ini untukmu. Terima kasih. Janet, wow. Ada keajaiban di tanganmu itu. Kau harus menjadi koki profesional. Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir tinggal bersamaku adalah masalah besar bagimu. Saat Bibi tadi bertanya kapan aku menikah denganmu, tapi aku tidak mengingat apapun. Itu sangat aneh, aku merasa itu sangat buruk bagi hidupku. Kenangan cinta adalah pertama yang paling berharga. Dan aku merasa aku telah kehilangan permata itu. Aku terus bertanya berulang kali dan aku merasa semakin buruk. Janet, entah kau ingat atau tidak, tapi aku mengingatnya. Hari pernikahan kita adalah hari terindah dalam hidup kita berdua. Tapi hari apa itu? Dan tanggal berapa? Empat belas 14 apa? 14 Februari. Benarkah? Kita menikah pada 14 Februari? Pada hari Valentine? Iya. Kenapa tidak bilang pada aku? Orang tuaku juga menikah pada...
Entahlah, entah kenapa tapi aku merasa hari itu juga adalah hari pernikahan ayah dan ibuku. Benarkah? Aku tidak ingat apakah itu hari jadi mereka. Saat aku merasa karena aku tidak ingat apa-apa, maka pikiran dan otakku menciptakan kenangan palsu. Terkadang aku merasa ketika aku ingat sosok bayangan, aku benar-benar mengingatnya. Atau ini adalah ilusi hatiku saja. Setelah menikah, orang-orang mencoba untuk saling mengenal satu sama lain. Tapi aku melupakan diriku sendiri. Setelah aku menikah denganmu, aku tidak ingat apa-apa tentang masa laluku. Demi Tuhan, ceritakan padaku bagaimana kita bertemu dan di mana kita bertemu untuk pertama kalinya. Bagaimana kisah cinta kita? Kalau aku tidak mendapatkan jawaban, aku merasa aku akan menjadi gila, Sat. Tuan Aftab memanggilmu, Tuan. Oke, terima kasih. Aku pergi dulu. Ya Tuhan, sebenarnya bagaimana kisahku? Setelah laporan forensik datang, aku akan memberitahumu, Tuan. Terima kasih. Permisi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Saat tiba-tiba harus pergi. Dan setelah dia pergi, aku duduk di kursi pengemudi. Saat aku jalan sedikit ke depan, ada telepon. Untuk bicara dengannya, aku menghentikan mobil dan turun. Dan aku mulai bicara dengannya. Setelah beberapa saat, ledakan terjadi. Suara keras itu terdengar tiba-tiba. Aku tidak mengerti sama sekali. Paman, aku tidak mengerti satu hal. Kenapa ada yang ingin membunuhku? Apa yang orang itu inginkan? Misbah, dia bukan mencoba untuk membunuhmu. Bom itu berada di mobil untukku. Apa yang terjadi, Sat? Apa demam Sasi Kapur belum mereda juga? Orang mati tidak akan hidup, Sat. Begitu banyak orang yang memberitahumu bahwa dia sudah meninggal, tapi kau tidak. Aku tidak setuju dengan itu. Aku juga tidak akan pernah setuju. Yang aku tahu adalah Shashi Kapoor masih hidup. Apa dasar keyakinanmu itu? Ayah, kenapa ayah tidak setuju kalau Shashi Kapoor itu masih hidup? Bisa kau buktikan? Sesuatu tidak jadi salah hanya karena tidak bisa dibuktikan. Ya Tuhan, aku berada di bawah tekanan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bahkan tidak bisa memberitahu siapapun kalau Sasi Kapur yang sedang dicari oleh Sat sekarang tinggal di rumah ini dan berpura-pura sebagai putriku sendiri. Aku tidak tertarik untuk mengetahui apa yang kau pikirkan atau yang kau lakukan. Tapi bagaimana kau bisa tidak bertanggung jawab? Kau meninggalkan seorang gadis di tengah jalan. Ayah, aku punya pekerjaan penting yang mendesak, jadi aku harus pergi. Apa pekerjaan penting itu, Sat? Janat sangat ketakutan. Dia merasa ada seseorang yang mengikutinya dalam rumah ini, dan aku harus datang. Dia memberitahumu, dan kau percaya padanya. Kau sangat khawatir pada istrimu yang ada di rumah, sampai meninggalkan dia di jalan. Apa kau peduli dengan orang lain selain istrimu? Aku tidak percaya anakku takut dengan istrinya. Ayah bahkan tidak bisa membayangkan bahwa anakku hanya patuh pada istrinya. Ayah sekarang menjadi ragu, kau ini anakku atau bukan? Ayah mengatakan ini karena aku tidak seperti ayah. Aku juga tidak ingin menjadi seperti ayah, yang mengkhawatirkan seluruh dunia kecuali istrinya.
Ayah mungkin tidak menyukai Janat, tapi dia adalah istriku. Aku peduli padanya dan aku akan tetap menjaganya. Walaupun nyawa taruhanku. Saat? Saat, buka pintunya. Saat, kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Apa kau peduli dengan orang lain selain istrimu? Ayah bahkan tidak bisa membayangkan anak ayah hanya patuh pada istrinya. Saat, aku mohon bicaralah padaku. Ayah jadi ragu, kau anakku atau bukan? Maaf, karena kau tidak buka pintunya, jadi aku... Boleh aku masuk? Jadi kau tinggal di kamar ini sendirian? Tenang juga ya kamarmu. Aku jadi merasa memiliki ruangan ini. Kalau kau tidak memiliki rasa memiliki akan hal ini, apalagi Janat? Maksudnya? Ini adalah kamar ibuku. Dia sudah tiada sekarang. Tapi ada wangiannya di seluruh ruangan ini. Cintanya juga di sini. Kenangannya juga di sini. Setiap kali aku datang ke ruangan ini, aku merasa aku sedang duduk di pangkuan ibuku. Ketika aku menyentuh dinding ini, aku merasa bahwa aku memegang tangannya lagi. Apa kau tahu, Janat? Untuk pertama kalinya, orang selain aku datang ke ruangan ini. Lalu, apa yang akan kau lakukan datang ke sini? Aku menghabiskan waktu dengan ibuku. Tubuh ibu mungkin sudah pergi, tapi kenangannya tidak akan pernah pergi. Ibuku dulu seorang penulis, penyair, dan juga pendongeng. Apapun keinginannya, apapun kebingungannya, apapun mimpi yang dimilikinya, dia tuliskan semuanya di atas kertas. Dan setiap kali aku ingin bicara dengan ibu, aku membaca buku-bukunya. Dan ketika aku merasa percakapan itu sepihak, maka aku sendiri akan menulis sesuatu. Apa? Saat kau juga suka menulis? Tidak juga, Kenapa tidak pernah bilang sebelumnya? hanya kadang-kadang. Tolong bacakan sesuatu untukku. Hanya ada air mata dan kesedihan yang ada dalam puisiku, Janat. Dan aku tidak ingin memberikan kesedihan itu padamu. Bahkan kesedihan para penyair pun akan sangat indah. Katakan sesuatu.
Setelah menghiasinya dengan permata, Ghazal tidak bisa memberinya apa-apa. Tidak ada kesedihan di dunia yang indah. Ya Tuhan. Itu luar biasa, Sat. Sat, lanjutkan lagi. Aku mohon. Nanti saja ya, Janat. Janji? Janji. Apa ibumu juga sangat menyukai Taj Mahal? Bukan hanya Taj Mahal. Ibuku dulu sangat menyukai Hindustan sepenuhnya. Ceritakan lagi tentang ibumu. Karena aku tidak ingat apapun tentang ibuku. Kalau aku mendengar tentang ibumu, mungkin aku juga mendengar tentang ibuku. Ceritakan sesuatu padaku. Kau pergi ke sana untuk membunuhnya. Lalu kenapa kau meninggalkannya? Kau memiliki kesempatan yang baik. Kau bisa saja membunuhnya, dan bahkan dia tidak akan mengingat siapa yang sudah membunuhnya. Janat! Itulah mengapa permusuhan itu sampai ke hati. Alasan permusuhanku adalah karena cinta Sanam pada Ahil dalam hatinya. Tapi Sanam telah melupakan segalanya. Dia meninggal begitu saja. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan membunuh? Itu benar. Terkadang kau bahkan bisa mendapatkan kembali kaos kaki yang hilang. Jika dia mendapatkan kembali ingatannya, dia bahkan akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu Ahil. Kenapa kau tidak mencoba untuk mengerti? Hah? Aku hanya mencoba bertanya begitu. Maafkan aku. Pada saat Sanam kembali nanti, aku akan membuat Ahil menari mengikuti iramaku. Aku akan memaksanya sampai, bahkan jika Sanam kembali, Ahil tidak akan menerimanya lagi dalam hidupnya. Tidak akan pernah. Ngomong-ngomong, apa yang akan kau lakukan? Dunia Ahil akan berubah. Ketika dia bangun dari tidur nyenyaknya, semuanya akan berubah saat itu. Dan siapa yang akan mengatur kehidupan barunya? Itu adalah aturanku. Amina Parvin. Itu nama ibuku. Dia adalah seorang Hindustan. Dia lahir dan dibesarkan di Amritsar. Anggota lain di keluarganya datang ke sini ke Pakistan setelah pemisahan. Kakekku juga berharap ibuku menetap di sini, di Pakistan bersama kakekku. Dia merasa bahwa ibu akan senang berada di sini. Tapi tempat ini dan tanah ini selalu seperti alien bagi ibuku. Dia berusaha keras menyesuaikan diri dengan suasananya. Dia tersenyum di depanku, tapi aku tahu rasa sakit karena berpisah dari negaranya dulu. Itu pasti sangat menyiksanya.
hatinya hancur. Apa yang dia inginkan hanyalah cinta. Di antara orang-orang dan di antara dua negara, dia tidak pernah bisa mengerti bagaimana garis yang digambar di atas tanah bisa memisahkan hati seperti ini. Ia berharap kebebasan dan kesempatan yang dimiliki seorang wanita yang didapatkan di Hindustan juga bisa didapatkan di Pakistan. Tapi kondisi di Pakistan saat ini tidak seperti itu. Tidak ada yang bisa mendapatkan kesempatan itu atau kebebasan itu di sini. Jadi ketika puisinya tentang ide independen diterbitkan, banyak orang yang menentangnya. Dan ayahku tidak pernah memberinya dukungan sama sekali. Meskipun memiliki pasangan hidup, dia selalu merasa bahwa dia sedang sendirian. Ibuku ditinggalkan sendirian. Dan orang yang sendiri dia pasti akan kalah. Janet, Kemari, Sat. Janet mau kemana? Nanti aku beritahu kemana kita akan pergi. Janet, Ayolah, Sat. Kau tidak percaya pada istrimu ya? Kau tahu apa masalahmu, Sat? Masalahnya adalah kau masih hidup di masa lalumu. Kenangan yang diciptakan oleh keadaan tertanam di hatimu. Saat ketika keadaan berubah, seluruh hidup kita juga akan berubah. Kau telah memenjarakan kenangan ibumu di dalam hatimu. Ketika ibumu sendiri menentang segala jenis penjara, saat aku hanya ingin memberitahumu bahwa hanya jika kau meninggalkan masa lalu, maka baru kau bisa merangkul masa kini. Dan kemudian kau bisa menjalani kehidupan yang kau inginkan. Seperti yang ibumu inginkan untukmu. tidak semudah itu, Janet. Tidak sesulit itu juga, Sat. Berapa kali kau mencoba? Tidak apa-apa. Aku punya solusi untuk semua ini. Tulis salah satu masalahmu di masing-masing balon ini dan terbangkan ke udara. Sat, seperti balon-balon ini yang akan menghilang jauh di langit dalam sekejap. Kesedihanmu akan terbang menjauh dari hidupmu untuk selama-lamanya. Percayalah padaku, Sat. Apapun keluhanmu terhadap ayahmu atau apapun yang kau tidak senangi dalam hidupmu atau apa saja, tidak akan pernah kembali dalam hidupmu. Lakukan sekali. Peganglah. Janet. Ayo peganglah, Sat. Sekarang ambil napas dalam-dalam dan lepaskan ini. Ayo lakukan sekali saja. Lepaskan. Lepaskan.
Bagaimana aku bisa melupakan rasa sakit ibuku? Kau bisa melakukannya, Sat. Seharusnya aku tidak mengingat rasa sakitnya, tapi keberaniannya. Lepaskan ini sekarang. Lepaskan ini. Jannat, Demi Tuhan, lepaskan ini. Aku mohon. Ahil, lepaskan. Ahil, lepaskan. Kau mendapatkan kedamaian? Benar kan? Ahil, lepaskan. Ahil? Siapa Ahil ini? Apakah dia orang yang sangat dicintai oleh Jannat?